Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin 9 Rabiul Awal permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi, bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirimkan utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muttalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muttalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad. Nama ini belum dikenal di bangsa Arab. Beliau dikhitan pada hari ke-7 seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Wanita yang pertama kali menyusui beliau setelah ibundanya adalah Thuwaibah. Dia adalah seorang hamba sahaya Abu Lahab yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masyruh. Sebelumnya wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarganya menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muttalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau. Halimah binti Abu Zu'aib dengan didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzzah yang berjulukan Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Setelah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Halimah juga menyusui Abu Sufyan Al-Haris bin Abdul Muttalib, anak paman atau keponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimah As-Sa'diyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa mengundang kegaguman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq yang mengisahkan bahwa Halimah As-Sa'diyah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya, serta bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik, tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami, dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi, walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur, karena harus menina bobokkan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, tidak mengherankan karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim, tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu, setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah,
aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Suaminya menjawab, "Jangan lakukan itu." Aku pun berkata, "Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu." Halimah melanjutkan kisahnya, "Aku pun pergi menemui bayi itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan-hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu unta kami. Begitu pula aku. Hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami." Esok harinya suamiku berkata kepadaku, "Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah?" Halimah As-Sa'diyah pun berkata, "Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu." Halimah As-Sa'diyah melanjutkan penuturannya, "Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga aku naikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan cukup jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, 'Wahai putri Abu Su'aib, celaka engkau. Tunggulah kami, bukankah itu adalah keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?' Halimah As-Sa'diyah berkata, 'Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku dulu.' Mereka berkata, 'Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa.' Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang, dan air susunya juga berisi penuh, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes, sehingga mereka berkata gerang kepada para pengembalanya, 'Celakalah kalian, lepaskan hewan gembalanya kalian seperti yang dilakukan oleh gembala putri Abu Shu'aib, yaitu Halimah As-Sa'diyah.' Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan tidak ada setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya berisi penuh. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya, dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih mengharap agar anak itu berada di tengah-tengah kami. Karena kami bisa merasakan berkahnya, maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, 'Andaikan saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, karena aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah.' Kami terus-menerus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun. Terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan menentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan sekumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam.
kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula. Anak-anak kecil lainnya berlari mencari ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin berseri. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, maka Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, sehingga dia mengembalikan beliau kepada ibunya. Kemudian beliau hidup bersama ibunda tercintanya hingga berumur 4 tahun. Beberapa waktu kemudian, Aminah binti Wahab merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjunginya kuburannya di Yasrib, Madinah. Maka dia pergi dari Mekah menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai pembantu wanitanya yaitu Ummu Aiman. Setelah menetap selama 1 bulan di Madinah, maka Aminah binti Wahab dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu, dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Abdul Muttalib membawa Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam hatinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin kuat karena cucunya harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakan sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hisham menceritakan, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muttalib, sedangkan kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muttalib keluar ke sana, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu hari saat Rasulullah SAW telah menjadi anak kecil yang muntok, beliau duduk di atas dipan itu. Maka paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas dipan itu. Tatkala Abdul Muttalib melihat kejadian ini, dia berkata, biarkan anakku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muttalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kakeknya meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muttalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Abu Thalib menjalankan kewajiban yang diembannya kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan penuh tanggung jawab seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya sendiri. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan mereka. Selain itu, ia mengistimewakannya dengan penghargaan yang begitu berlebihan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau berusia di atas 40 tahun. Paman beliau masih tetap memuliakan, memberikan pengamanan terhadapnya, menjalin persahabatan ataupun mengorban permusuhan dengan rangka membelanya. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Julhumah bin Arfatah yang berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa awan yang sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkannya punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih tiba-tiba saja mendung datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lembah-lembah terisi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakan. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Ketika usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun, ada yang berpendapat lebih dari 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam, yaitu suatu daerah yang sudah termasuk Syam yang merupakan ibu kota Hauran.
yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab. Walaupun di bawah kekuasaan bangsa Romawi, di negeri ini ada seorang rohib yang dikenal dengan sebutan Bahira. Nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rohib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir di tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya rohib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau, sambil memegang tangan beliau, sang rohib berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Rohib Bahirah menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah tidak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapati tanda-tanda itu di dalam kitab kami. Kemudian sang rahib meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam, karena dia takut gangguan orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Mekah. Itulah cerita Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Semoga channel ini memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Dan silakan share jika dianggap perlu.